Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Perkenalkan, nama saya Ahmad Faruqi S, NIM 19234-026. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan materi kewirausahaan yang bermaterikan ide atau gagasan, berpikir kreatif, business model, peluang, dan memilih jenis usaha, yang dimana diampu oleh dosen yang terhormat Bapak Ranggi Rahimatul Ihsan. Ide, gagasan, berpikir kreatif. Definisi. Ide usaha ialah merupakan segala konsep, pikiran, dan pengetahuan, sebuah mental, pandangan, keyakinan, atau rencana dari usaha kegiatan. Berpikir kreatif merupakan aktualisasi diri dari berpikir kreatif, yang dimana nantinya akan menimbulkan sebuah inovasi yang berkeinginan di dalam diri kita dalam menemukan dan mencari penyelesaian yang berbeda dari suatu masalah dalam mencapai sebuah tujuan. Tipe-tipe ide dalam memulai usaha. Dalam tipe memulai usaha terdapat 3 tipikal. Yang pertama yaitu new market, yang dimana di sini kita bisa menduplikasikan atas ide yang telah ada di tempat lain. Tipe B ialah neoteknologi, yang dimana kita menciptakan suatu barang atau jasa melalui proses-proses yang benar-benar baru yang belum ada di tempat lain. Selanjutnya new benefit, yang dimana kita memodifikasi teknologi atau barang yang sudah ada guna memperbaikinya agar lebih bernilai. Sumber-sumber ide. Pada kali ini, saya mengambil pendapat dari Longenecker tahun 1991. Beliau mengatakan bahwasanya sumber ide ialah berasal dari pengalaman pribadi, hobi, temuan secara kebetulan, serta penelitian. Sumber-sumber ide menurut Susarsono. Susarsono mengatakan bahwasanya sumber ide ada 3 hal. Yang pertama didapat dari informasi, ilmu pengetahuan, dan adanya tuntutan. Menurut Douglas, terdapat tipikal-tipikal dan sumber-sumber ide, yang dimana bisa diperoleh dari buku, koran, majalah, perpustakaan, bank, akuntan, teman, atau web lain-lainnya. Contoh-contoh atau pengusaha yang memperoleh ide-ide. 1. Wiwit Marius Widiarto dan Maria Goretti Muniarti, mahasiswa Fakultas Ekonomi. Beliau iseng-iseng melakukan coret-coret di ruang kelas kuliah, sehingga mereka bisa menghasilkan sebuah usaha, sebuah ide yang dimana menghasilkan sebuah kaos yang digambar. Selanjutnya, Gusti Terkelin Surbakti, mantan perwira Angkatan Darat. Beliau mendapatkan idenya dari pengalaman yang tidak nyaman selama perjalanannya, sehingga beliau mengaktualisasikan terhadap wirausaha yang di tengah dijalaninya. Bakso Malang Sutomo Winarto. Berawal dari hobi makan bakso, hal inilah memunculkan kerjasama beliau bersama dengan pedagang-pedagang bakso untuk memulai usaha. Cara berpikir kreatif dalam melihat ide. 1. Merupakan cara untuk memunculkan, mematangkan, dan menyempurnakan ide. Teknik-teknik mendapatkan ide menurut Douglas tahun 1996. Yang pertama ialah bertukar pikiran. Kedua, berandai-andai. 3. Kawin silang, keingintahuan, pendekatan secara tidak langsung, serta pendekatan ensiklopedia. Tindakan yang dapat menciptakan sumber daya baru atau meningkatkan potensi sumber daya yang sudah ada untuk meningkatkan kesejahteraan. Inovasi. Teknik dan cara berinovasi yang pertama ialah dengan meningkatkan atau memperbaiki apa yang sudah ada. Selanjutnya dengan memodifikasi barang tersebut menjadi barang yang lebih bernilai. Ketiga, dengan menciptakan hal-hal baru atau berbeda. 4. Dengan merubah sesuatu bahan menjadi sumber daya. Yang terakhir, dengan menggabungkan sumber daya menjadi konfigurasi baru dan lebih produktif. Selanjutnya, business model canvas, yaitu Wellen dan Hanger tahun 2010 halaman 110 pada karyanya mengatakan, model bisnis sebagai metode yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan uang di lingkungan bisnis di mana perusahaan tersebut beroperasi. Bisnis model ini didefinisikan sebagai model
yang dipergunakan oleh perusahaan untuk menjalankan bisnisnya agar dapat bertahan dari suatu waktu ke waktu lainnya. Dapat disimpulkan bahwa bisnis model berhubungan dengan pendapatan. Bisnis model terdiri dari berbagai kombinasi elemen yang unik. Bisnis model merupakan suatu prototipe dari suatu kesatuan proses dan perilaku bisnis organisasi. Bisnis model merupakan cara organisasi merencanakan untuk menghasilkan uang dalam jangka waktu panjang. Di dalam model bisnis ini terdapat beberapa komponennya. Yang pertama yaitu siapa yang dilayani, apa yang ditawarkan, bagaimana menghasilkan produk tersebut, dan bagaimana cara menghasilkan uang atau laba. 4 jenis model bisnis. Yang pertama, creator, yang dimana membeli bahan baku atau pemasok yang mengubah dan merakitnya menjadi barang untuk dijual kembali kepada pembeli. Inilah sebuah model yang sering dijumpai pada industri manufaktur. Distributor, yang dimana mereka membeli produk dan menjual produk yang sama kepada pihak lain. Landlord, yang dimana menjual hak untuk menggunakan bukan kepemilikannya untuk suatu periode tertentu. Elemen-elemen bisnis model kanvas. Yang pertama yaitu segmentasi konsumen, proposisis nilai konsumen, dan saluran. Elemen-elemen bisnis model kanvas. Selanjutnya yaitu sumber pendapatan, sumber daya, hubungan konsumen, aktivitas yang dijalankan, kerjasama, struktur biaya. Mengenali peluang dan memilih jenis usaha. Mengenali hingga memilih peluang usaha yang tepat. Dari analisis SWOT, yang dimana pertama ialah adanya kekuatan, yang dimana usaha yang kita miliki memiliki kekuatan tertentu yang dapat bersaing di pasar guna mendapatkan keuntungan nantinya. Selanjutnya yaitu kelemahan. Kita harus mengetahui kelemahan apa yang dimiliki oleh usaha yang tengah kita jalani, sehingga nantinya bisa menjadi pembelajaran bagi kita untuk memulai usaha kita nantinya menjadi lebih baik. Yang ketiga ialah peluang. Kita harus memahami peluang-peluang yang muncul dari usaha kita, sehingga nantinya kita bisa masuk ke dalam peluang tersebut untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Selanjutnya yaitu ancaman. Kita harus mengerti mengenai ancaman apa yang di masa yang akan datang, yang akan hadir dalam mengancam peluang usaha kita. Kita harus mampu dan jeli melihat setiap peluang yang muncul di sekitar kita, dan kita tidak perlu bingung dalam mencari ide untuk dijadikannya sebuah peluang. Karena ide atau gagasan ada dimanapun di mana kita berada, tergantung dari cara dan pola pikir kita. Selanjutnya yaitu daftar sumber ide yang didapat untuk memberikan gagasan awal dalam pemikiran. Selanjutnya, lihat barang-barang di sekeliling yang ada yang tengah kita gunakan. Itu bisa menjadikan sumber ide bagi kita. Kedua, rasakan apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh diri sendiri. Jika kita membutuhkan sesuatu, pasti kita akan mencarinya nanti. Begitu juga dengan orang lain. Kita mampu menghasilkan sebuah barang yang tengah dibutuhkan oleh orang lain. Ketiga, browsing di internet. Kita harus jeli untuk melihat sebuah peluang yang dimana internet menyediakan informasi bisnis yang berkaitan dengan kewirausahaan. Sehingga hal tersebut bisa berisikan peluang usaha yang dapat dijadikan menjadi sumber ide yang memberikan gagasan awal bagi kita untuk memulai bisnis usaha. Ketiga, baca buku kuning telepon. 5. Baca perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, atau kampus. Maksudnya, kita harus jeli mencari informasi, baik dengan cara membaca buku, mencari informasi yang ada di perpustakaan-perpustakaan untuk membangkitkan gagasan awal kita, untuk mencari sumber-sumber ide yang hendak kita jalankan sebagai menentukan usaha kita nantinya. Selanjutnya, kunjungi teman, kenalan, sahabat. Dan juga kita harus mengamati tren yang tengah beredar di masyarakat pada masa ini. Selanjutnya yaitu mengenali kebutuhan pasar. Kita harus mengenali apa yang tengah dibutuhkan oleh pasar, sehingga apa yang kita butuhkan, sehingga apa yang kita jual nantinya dapat secara cepat dibeli oleh konsumen. Ketiga, mengembangkan produk yang telah ada di pasaran. Produk akan melengkapi yang terlebih dahulu seperti jasa dan antar lembaga jemput. Hal ini bisa memberikan plus bagi kita dalam mengembangkan produk yang telah ada. Keempat, memadukan bisnis-bisnis yang ada. Kelima, mengenali kecenderungan tren yang ada. Mewaspadai segala kemungkinan yang awalnya terlihat sepele
namun ternyata memberikan dampak yang luar biasa kepada kita. Yang terakhir yaitu menggunakan asumsi-asumsi yang baru dan tidak baku. Di sini kita dituntut harus bisa memilih ide atau gagasan yang cukup layak untuk dikerjakan. Beberapa langkah untuk mengenali dan memilih peluang bisnis yang tepat. Yang pertama, tentukan dulu tujuan besar yang hendak dicapai. Kedua, buat daftar ide usaha. Ketiga, nilai kemampuan dari diri pribadi kita, apakah kita mampu untuk menjalankan langkah-langkah tersebut. Yang keempat, pilih kriterianya. Cara menggali peluang usaha. Pertama, manfaatkan internet dan media elektronik lainnya. Hal ini dapat memberikan informasi bagi kita untuk menggali peluang-peluang usaha yang dapat kita jalankan. Kedua, baca buku dan referensi bisnis. Jangan mudah bosan bagi diri kita dalam membaca buku dan buku referensi lainnya. Karena di dalam hal tersebut dapat menimbulkan ide dalam diri kita untuk menggali peluang usaha yang nantinya dapat kita wujudkan. Ketiga, ikuti kegiatan-kegiatan seminar usaha. Hal ini berdampak baik dalam kehidupan kita, yang dimana jika kita mengikuti kegiatan seminar usaha, ini dapat menambah ilmu dan wawasan kita. Karena banyak moderator-moderator dan tamu-tamu yang diundang di dalam kegiatan seminar usaha itu adalah seorang wirausaha atau pengusaha yang sukses di dalam bisnisnya. Sehingga kita bisa memetik keilmuan atau tips-tips darinya agar kita bisa memulai usaha dengan baik. Keempat, aktif bergabung dari komunitas bisnis. 5, datang ke pameran kewirausahaan. 6, kita mengobrol dan berbicara kepada pelaku usaha untuk mengambil ilmu-ilmu yang bisa kita carikan menjadi peluang usaha nantinya. Yang terakhir yaitu mengamati lingkungan sekitar kita. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada PowerPoint kali ini, pada video presentasi kali ini. Apabila terdapat suatu kesalahan dan kejanggalan dan kekurangan dalam memberikan video presentasi, itu mungkin datang dari saya. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.